Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Natalia. Saya adalah mahasiswa UT UPBJ Pekanbaru Riau dengan NIM 501153063. Pada kesempatan ini, saya akan coba mempresentasikan tugas diskusi sesi 7 mata kuliah 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada materi sesi 7 ini, materi utama yaitu gender dalam pendidikan dasar bagian 2. Pertanyaan: di suatu sekolah dasar di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa guru-guru memberikan lebih banyak perhatian pada partisipasi aktif anak laki-laki dalam pembelajaran sains, sementara anak perempuan sering diabaikan. Ini tercermin dari alokasi waktu diskusi, pemilihan murid yang diajak berpartisipasi di depan kelas, dan dukungan lebih besar untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih sesuai untuk anak laki-laki. Hasilnya, sejumlah siswi merasa kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran sains. Cari dan temukan artikel ilmiah yang terindeks Sinta ataupun Scopus yang berkaitan dengan isu gender di atas. Analisis artikel tersebut berdasarkan bab pendahuluan, rumusan masalah, dan bab hasil dan pembahasan. Khusus yang dibahas menunjukkan bahwa guru lebih banyak memberi perhatian kepada anak laki-laki dalam pembelajaran sains, sementara anak perempuan sering diabaikan. Akibatnya, siswa menjadi kurang percaya diri dan kurang termotivasi. Berdasarkan analisis beberapa artikel ilmiah Sinta dan Scopus yang saya temukan sebagai berikut. 1. Penelitian Manalo dan Cheng tahun 2025 menunjukkan minat belajar STEM siswa SD di Indonesia belum menunjukkan perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Artinya, minat dasar sebenarnya relatif sama, namun bisa berubah jika lingkungan belajar guru tidak mendukung kesetaraan. Kedua, penelitian tentang representasi gender di buku teks tahun 2024 menjelaskan bahwa banyak bahan ajar menggambarkan laki-laki lebih aktif di bidang sains, sedangkan perempuan dalam peran pasif ataupun domestik. Hal ini tanpa disadari mempengaruhi cara guru bersikap dan memberi kesempatan kepada siswa di kelas. Kajian interaksi kelas berbasis gender tahun 2022 menemukan guru lebih sering memanggil dan memberi pertanyaan sulit kepada siswa laki-laki, sementara siswi cenderung diberi umpan balik sederhana. Pola ini membuat anak perempuan merasa kurang dihargai dan menurunkan partisipasi aktif mereka. Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan motivasi dan partisipasi bukan disebabkan oleh kemampuan anak, melainkan oleh perlakuan dan lingkungan belajar yang bias gender. Oleh karena itu, guru perlu lebih sadar untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa. Beberapa langkah yang dapat dilakukan guru antara lain: pertama, melakukan observasi sederhana untuk memastikan kesempatan bicara antar laki-laki dan perempuan seimbang. Kedua, menggunakan bahan ajar yang menampilkan peran aktif perempuan dalam sains. Ketiga, menerapkan rotasi pertanyaan dan peran dalam kegiatan kelas agar setiap anak mendapatkan pengalaman yang sama. Dengan cara tersebut, pembelajaran sains di sekolah dasar akan menjadi lebih inklusif, adil, dan memotivasi baik bagi siswa laki-laki maupun siswa perempuan.
Dengan demikian, dapat saya ambil suatu kesimpulan bahwa perbedaan partisipasi antara siswa laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran sains bukan disebabkan oleh kemampuan, tetapi oleh lingkungan belajar yang masih bias gender. Guru sering tanpa sadar memberi lebih banyak perhatian dan kesempatan kepada siswa laki-laki. Oleh karena itu, perlu upaya sadar dari guru untuk menciptakan pembelajaran yang adil, inklusif, dan mendorong kepercayaan diri semua siswa, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.